Vape umumnya kan redup gitu kan, event-event vape nggak ada, vape meet nggak ada, komunitas itu hanya sebatas amplifier. Halo, kita sudah kembali di Api Talks barengan sama bintang tamu spesial yang akan memperkenalkan dirinya. Halo, selamat siang. Saya dengan Mang Papor diundang oleh Romeda di sini di Api Talk. Pak Baper, gimana kabarnya nih? PPKM dan segala aktivitas ada yang berbeda nggak sih sama biasanya? Beda lah jelas. Ini PPKM bab 2 kali ya. Iya. Bab 1 kita lewati, ya begitulah. Kadang biasa aja, kadang apes juga ya. Terus kalau ini gelombang 2 gimana? Makin banyak positifnya, makin banyak negatifnya nih maksudnya? Karena biasa di gelombang 1 ya kita udah bisa menyesuaikan lah, mesti gimana. Mau nggak mau juga kan, yang lain juga akhirnya menyesuaikan kan. Calling semua ke Zoom meeting atau apa. Tapi kegiatan seperti vape umumnya kan redup gitu kan. Iya. Event-event vape jadi nggak ada. Event-event vape nggak ada, vape meet nggak ada, terus itu juga ada keterbatasan ketemu untuk sharing. Biasanya kan gua selalu ngasih beberapa kali sesi gitu kan. Iya. Nah itu nggak ada. Tapi ada nanti dari komunitas vape di Goa pas 17 Agustus itu ngundang Zoom meeting. Jadi mungkin ada suatu suasana baru kali ya. Oh iya. Ya meskipun nggak tetap muka langsung ketemu, tapi paling nggak tetap ada vape meet meskipun via online. Via online. Itu tuh menarik sih. Jadi mereka kumpul, ya memang perlu ada jarak, pakai video screen besar gitu ya. Ini sebenarnya tapi kan kalau kita lihat secara industri ya, industri vape itu kan selama ini kan culture-nya banyak yang berpikir bahwa vape itu hidup dari komunitas. Vape itu bertumbuh based on community. Tapi pada saat kita lihat sebetulnya brand-brand atau perusahaan-perusahaan yang berpikir seperti itu hari ini di saat PSBB dan PPKM justru malah bisa dibilang cukup terpukul karena pola mindset mereka yang hidup based on community. Sedangkan kita lihat produk-produk yang tidak pernah bergaya itu, produk-produk yang gayanya adalah my product is for end user, my product is for vapers. Ini bukan produk community. Istilahnya jualan Kijang Innova sama BMW beda. Benar. Seri M ada komunitas Beamer dan lain sebagainya, Mochi. Tapi ada juga barang-barang kayak Kijang Innova ya kan nggak main komunitas. Kalaupun ada pun terpisah dan kecil karena marketnya end user. Ini kan hal yang berbeda nih. Kalau Mang Papor ngeliatnya itu gimana? Gue kebetulan aktif di beberapa komunitas. Yang gue rasakan sebetulnya komunitas itu hanya sebatas amplifier. Karena anak-anak zaman now itu kan juga kurang berminat untuk main di Facebook grup gitu ya. Iya. Nah, kebanyakan vape community atau mungkin komunitas lain di luar vape itu memang ada di Facebook. Sebagai amplifier itu menurut gua adalah sebagai penyambung lidah untuk orang yang tidak bergabung di Facebook grup gitu. Kebanyakan sebetulnya community itu ada di WA, ada di lingkungan kota tertentu gitu ya. Nah, untuk di community itu betul ada penurunan kegiatan dan lain sebagainya. Tapi otomatis secara produk mereka juga terpukul pasti. Maksudnya secara penjualan mereka juga pasti drop. Tapi vape ini kan lebih dipasarkan, lebih dikenal di media sosial kan, Instagram, Facebook, sekarang TikTok gitu kan, YouTube gitu ya. Itu sebetulnya stagnan kalau gue lihat sih ya. Lagi stagnan. Artinya ya orang masih bisa melihat YouTube, masih bisa join di Instagram. Lihat view-nya udah nggak bisa kayak dulu lagi. Benar. View-nya drop. TikTok sekarang juga kita butuh suatu suasana baru untuk bisa beradaptasi dengan TikTok, meskipun itu dengan vape gitu ya. Nah, tapi yang menarik itu adalah komunitasnya, yang di Facebook lah terutama. At least dari sekian vapers mungkin di Facebook itu sekitar 30% lah mungkin. Nah itu kan yang gua tadi sebut amplifier itu gaungnya cukup kuat sebetulnya untuk ini loh produk yang ditunggu, ini loh produk yang diminati gitu kan. Itu sebagai barometer dulu. Sekarang udah enggak, udah meredup gitu ya. Iya, artinya berarti sekarang untuk mencari produk yang diminati secara hype
udah tidak. Tapi sebetulnya vapers masih bisa menemukan jawabannya ketika mereka bertanya kepada favorista toko. Benar. Ya kan? Karena kan banyak memang vapers itu kan rata-rata kesetir sama hype. Iya. Ya kan? Ya kita jujur aja deh. Ya kayak gue misalnya, gue koleksi Air Jordan, padahal gue tahu Air Jordan nggak lebih enak daripada sepatu lain. Iya. Ya kan? Tapi kan karena kita kesetir hype-nya sama hype. Iya, benar. Nah, banyak vapers yang juga sebenarnya kesetir sama hype. Sama hype, benar. Nah, tapi kita yang perlu ingat adalah bahwa vapers ini kita tuh harus mencari kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita sebetulnya. Itu yang kadang tuh vapers lupa, bener nggak sih? Bener, setuju. Ya kan? Kadang, wah dia karena lagi, unsur hype-nya itu tadi iya, yang lebih betul. menonjol, bener. Padahal kadang kebutuhan setiap orang berbeda dan seharusnya vapers itu mencari sesuai kebutuhannya, bukan sesuai hype, man. Bener. Tapi kan itu susah merubah pola itu kan? Betul, apalagi di masa PPKM mereka susah datang ke toko. Iya, betul. Tapi yang menarik adalah gini. Di saat influencer lain misalnya bermain dengan ranahnya kan lebar. Mereka tuh ada yang, oh iya saya mah semuanya RDA, mau DTL, mau MTL, mau apa. Kita mah review, kita mah ini. Nah yang menarik dari Mang Vapor ini kan, Mang Vapor kan kayaknya fokus banget di MTL nih. Kebetulan 3 tahun belakangan ini kan memang MTL lagi diminati. Iya. Sebetulnya kalau dari DM yang masuk, gua komunikasi dengan Vapers itu DTL juga sebetulnya. Karena MTL kalau gua lihat hanya di kota-kota besar. Tapi di luar Jawa sana seperti di Manado atau itu DTL masih sangat diminati gitu. Pengen ngebul ya? Pengen ngebul. Kalau disebut hanya MTL enggak sih sebetulnya. Tapi kebetulan produk yang launching kebanyakan berapa tahun, 2 tahun terakhir ini lah lebih menjurus ke MTL kan, seperti itu. Dan Pod.io itu kan memang ranahnya MTL sama DTL gitu. Mau yang nggak mau lah, gue juga menyesuaikan. Tapi image MTL sebenarnya melekat banget sama Mang Vapor sih sebenarnya. Iya, karena MTL itu kan lebih lebih. Apa karena emang Mang Vapor secara pribadi juga, gue ini emang sebenarnya sukanya lebih suka MTL. Iya, gue lebih ke flavor sebetulnya. Nah di MTL itu memang flavor memang ranahnya flavor kan di situ ya, di kuadrannya flavor. Secara daily gue juga MTL sebetulnya. Oke. Nah kalau kita bicara ranahnya flavor, nih kita kalau misalnya nih Mang, ada aturan yang kayak ancaman Amerika seperti zaman dulu, kalau kita ingat. Pembatasan flavor. Iya, pembatasan flavor. Flavor cuma boleh rasa tobacco sama mint. Kalau menurut Mang Vapor gimana? Parah itu sih ya. Akan mempersempit industri vape pastinya. Dan itu akan apa ya? Seolah-olah secara tidak langsung jadi kayak ingin menyingkirkan vape nggak sih kayaknya? Benar. Gua ngeliat ke arah itu sih ya. Tapi ya harusnya dengan vape yang industri vape ini kita masih solid lah ya. Secara worldwide juga kita kan masih Kita kan masuk barometer sekarang. Benar. Iya, di Indonesia kan. Iya. Nah itu bisa jadi suara untuk menentang itu harusnya ya. Bersuara lah kita. Karena sebetulnya kalau kita bilang kita ini kan hidup atau menjadi vapor karena kecintaan terhadap flavor. Betul. Ya, betul. Berapa banyak orang yang berhenti merokok karena suka misalnya sama strawberry cheesecake. Benar. Ya kan? Karena suka sama graham cracker misalnya. Dan kalau misalnya sampai flavor itu tiada sebenarnya ya apes lah udah. Susah gitu. Enggak banget ya? Enggak banget. Vapor juga harus aware tentang itu. Jangan sampai hal itu juga terjadi di Indonesia. Tapi di pelaku industri gimana? Harusnya nggak setuju dong? Nggak setuju semua pastinya. Iya. Ya mungkin kalau ada yang setuju, mungkin ya orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda dari mayoritas, kan gitu kan? Iya benar. Jangan sampai kita disetir ke arah sana. Jangan sampai disetir oleh orang-orang yang misalnya punya power untuk melakukan itu. Gitu. Karena dan itu mungkin terjadi ya. Benar nggak? Setuju nggak sih? Iya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ya indikasinya kan kita jadi berpikir begitu ya kalau dengan isu-isu kayak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita nih harus menjaga banget sih bahwa tidak menerangkan banget kepada orang-orang bahwa flavor itu adalah penyelamat kita, important. Selain itu kalau misalnya tanggapan Mang Vapor buat orang-orang nih, kalau kita kan selama ini kan campaign tentang 18 plus dan anti liquid ilegal. Kalau Mang Vapor pengen nyampein apa sih buat vapers tuh? Iya, harusnya di highlight lah ya.
dan diterapkan benar, karena kan sekarang ini masih nggak seragam penerapan itu. 18 plus setuju gitu kan, liquid ilegalnya ya juga gue setuju perlu dibatasi gitu kan, tapi kan sekarang belum seragam menerapkan 18 plus itu gitu. Nah belum ini yang perlu berarti masih banyak yang toko bandel ya. Gue lihat dari komen yang masuk rata-rata seperti itu. Ya mungkin juga karena efek pandemi mungkin ya. Iya, online marketplace susah untuk menyaring benar. Ya. Apalagi kalau gue sih masih percaya teman-teman yang punya vape store itu masih membentengi konsumen yang datang. Ya. Kalau 18 di bawah 18 stop. Karena ini masalah moral. Benar. Iya. Nah, tapi kalau online itu kan susah kita nyari, kita nggak pernah tahu dia pakai siapa, betul. Siapa istilahnya. Nah itu juga perlu kita mesti mensiasati dan memberikan campaign kali ya. Benar gitu. Kalau liquid ilegal sendiri gimana mau cover? Contoh liquid ilegal itu gimana sih maksudnya? Liquid yang nggak pakai cukai, karena di daerah tuh banyak tuh orang masih jualan liquid tanpa cukai. Iya itu ya sama harusnya liquid clone. Kalau liquid clone itu parah banget itu sih. Iya, parah. Juga bodoh. Tapi gini, dulu kan vape ini lahir kan memang dari hobis gitu ya. Brewer itu hadir, coba dan ternyata dia passionnya di situ. Iya. Akhirnya bikin suatu percobaan rumahan. Iya. Tapi menjelang akhirnya ada cukai, itu kan distandarisasi. Iya, betul. Ada yang tumbang, ada yang jalan. Iya. Sebenarnya tumbang bukan karena aturannya terlalu sulit menurut gue, tapi tumbang karena komitmennya yang terlalu kecil. Karena sebenarnya aturannya kan tidak sulit dari pemerintah. Kalau yang gua tangkap sih, karena kan mereka harus membangun suatu lab yang punya standar gitu ya. Kemudian lu beli cukai dengan sekian, itu kan juga effort untuk cost gitu ya. Ya ini kita bicara masalah orang yang punya passion tapi ada keterbatasan gitu. Yeah. Nah sehingga berapa kali gua hadir di beberapa kota kecil, mereka punya passion ke arah sana tapi nggak punya modal. Akhirnya dia bikin suatu liquid, kemudian ya buat teman-teman terdekat, komunitas terdekat di lingkungannya. Nah itu kan sebetulnya ada positif, ada negatif. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kita bilang salah juga enggak. Kita bilang salah enggak, karena nggak dipasarkan secara luas. Betul. Hanya untuk. Tapi kan ini yang perlu kita lihat lah, teman-teman tokoh-tokoh lah, industri, tokoh-tokoh industri lah, harusnya kan merangkul. Gitu. Merangkul untuk diberilah mungkin misalnya dibuat ada satu label khusus untuk teman-teman yang seperti itu ya kan, didistribusikan untuk teman-teman yang seperti itu, mereka brewer yang sebetulnya punya potensi pengen berkarya tapi mentok di macam masalah. Kalau misalnya ada wadah kayaknya menarik juga tuh Om ya. Menarik, tapi bukan berarti melenceng dari regulasi ya. Betul. Tapi wadahnya akan membuat mereka jadi proper dengan cukai dan lain sebagainya. Benar. Let's say satu lab untuk ramai-ramai. Itu. Iya. Jadi contoh lah mungkin produsen liquid yang udah besar, merangkul, lalu kemudian diberi fasilitas, ya entah nanti mungkin kolaborasi atau apa, kan bisa kan? Bisa. Nah, once mereka udah punya modal, mereka bikin. Ya. Nah itu harusnya perlu dicanangkan kayak gitu ya. Iya. Kayaknya itu bisa jadi program yang bagus juga buat asosiasi sebenarnya. Nah itu. Ya. Sebenarnya itu bagus juga tuh kalau misalnya asosiasi bisa ke arah sana juga. Iya, memperhatikan teman-teman yang punya bakat, punya kekuatan. Tapi ini kan kita bicara secara individualnya nih Om. Nah ya, tapi yang anti liquid ilegal yang paling kita aware itu adalah jangan sampai nih toko-toko jualan liquid yang tanpa pita cukai karena aturan dari pemerintah sudah begitu dan kita sebagai warga negara harus nurut. Iya harusnya jangan lah ya. Kalau di gua pribadi sih kita memperjuangkan dulu vape ini jadi ilegal juga effortnya cukup besar. Iya. Sekarang kalau misalnya ada vape store yang seperti itu disayangkan banget gitu. Banyak cara sebetulnya untuk
menyiasati itu. Jangan sampai lah misalnya tetap jual tanpa pita cukai, lalu eceran. Nah itu yang sering kan eceran. Betul. Ini yang parah. Yang beli liquid eceran tuh juga maaf ya. Kalau menurut gue tuh vape karbitan gitu. Iya. Ya kan, karena kalau vape beneran di mana-mana beli liquid eceran. Eceran, gitu. bener. Nggak enak bos, Bener. rasanya bos. Yang gua sering salahkan adalah gini, lu kan punya teman nih bertiga, ada satu liquid, ya patungan lah. Iya, Mending gitu dibanding ada vape store, mudah-mudahan sih nggak ada. Dijual sengaja liquid eceran, parah itu. Sama yang parah sekarang adalah banyak consignment store vape yang jualan liquid bekas. Ini udah nyalahin aturan, udah yang dijual kagak enak ya kan. Tapi di latar belakangnya Pak pernah dengar nggak sih kenapa akhirnya muncul itu? Sebenarnya karena gini, mereka itu kebanyakan beli liquid, mungkin pakai nggak cocok, dia mau jual lagi, atau bosen, atau misalnya dan mungkin dapat liquid giveaway, kita juga nggak tahu ya kan. Ada banyak lah faktornya. Cuman secara aturan jual tuh cuma boleh menjual liquid yang ada cukainya. Jadi kalau yang consignment store tidak salah kalian berconsignment, tapi janganlah menjual liquid yang udah kebuka cukainya udah nggak segel. Benar. Atau mungkin ada gambaran nggak dari asosiasi ya, menerbitkan lagi cukai yang kemasan kecil. Kemasan kecil itu gimana maksudnya? Misalnya untuk kan 15 mili udah ada ya. Misalnya di bawah misalnya 10 mili lah. Kalau itu kayaknya sulit karena itu bukan dari asosiasi juga, Om. Dari pemerintah ya. Memberikan data kepada pemerintah, kemudian pemerintah yang menyetel. Iya. Makanya muncullah 15, 30, 60 dan 100. Jadi dari data-data yang ada, akhirnya pemerintah kemarin itu pada saat legal, ini kita bikinin 4 versi ini. Ya, artinya ya itu yang mesti kita. Kalau di bawah 15 mili, sekarang kan adanya kan untuk ini ya, ke disposable cartridge ya. Iya, itu ya. Disposable cartridge. Karena kayaknya nih beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan itu udah populer mungkin loh ya. Karena beberapa produsen udah rilis itu di luar. Iya, tapi sebenarnya kalau ngomong dari luar, waktu tahun 2019 aja. Itu sebetulnya di seluruh dunia eranya udah disposable, Om. Betul. Cuma tapi di Indonesia tetap enggak, karena culture kita memang berbeda. Dan kita tumbuh dengan culture yang berbeda juga pada saat industrinya grow. Ditambah lagi kita sudah legal dengan cukai, integrasi dengan pemerintahnya baik, dan lain sebagainya lah. Gitu. Jadi itu kayaknya berbeda banget sih. Jadi kalau misalnya booming atau enggak, ya ini persepsi setiap orang, perspektif beda-beda lah ya. Cuman kayaknya Indonesia agak sulit sih menurut saya. Dengan kondisi pandemi sekarang, mungkin itu satu solusi mungkin ya? Atau nggak tahu gimana? Sebenarnya berpikirnya gini, ada banyak sekali toko vape yang hidup dengan caranya sekarang. Caranya? Caranya maksudnya mereka tetap ada coilingnya, ada ganti. Nah itu justru sekarang turun. Semenjak. Tetapi kita kan menjaga mereka agar tetap punya mangkok cari makan. Betul ya. Karena kan kita mementingkan kepentingan pengusaha kecil terutama yang jumlahnya banyak banget di Indonesia. Betul. Kalau sampai misalnya sesuatu yang sangat amat praktis itu dan bisa didapatkan di mana saja apalagi tidak lewat toko vape, sebetulnya kasihan juga toko-toko vape-nya. Iya, betul. Itu sebenarnya yang menjadi dilema. Tapi basically balik lagi, perusahaan punya gayanya masing-masing dan tidak ada yang salah dengan itu. Nggak, tinggal yang mana yang masyarakat suka aja. Iya, implementasinya di masyarakat jadi. Iya. Nah, Mang Papor, ini kalau misalnya kira-kira nih, apa sih yang lagi kepengen banget kalau Mang Papor pengen sampai ke vapers atau stakeholder, pengusaha, influencer di Indonesia tentang vape, silahkan disampaikan deh di video ini. Oke. Mungkin yang ingin gua sampaikan adalah ke secara umum ke industri vape-nya di Indonesia gitu ya. Kita ini kan sudah industri versi 4 lah, gitu ya. Yang mana pengelolaan vape di tanah air ini oleh pelaku industri belum mengarah ke sana, gitu. Nah, bagusnya mungkin dibuat lah. Harapan gue itu dibuat suatu minimal adalah blueprintnya, bagaimana suatu konsep mengimplementasikan industri versi 4 ini untuk
industri vape gitu. Itu sih. Karena kan sekarang masih terkotak-kotak tuh, bukan terkotak-kotak, artinya masih distributed sistemnya gitu ya. Kalau kita mungkin sepakat ada satu payung yang mengintegrasikan antara produsen, distributor, lalu kemudian agen, lalu sampai ke konsumen, itu mungkin bagus. Mumpung industri vape kita ini masih baby lah, artinya belum lama gitu kan. Dan satu lagi, mumpung tokoh-tokoh pelaku industri ini masih gampang, masih dekat lah gitu kan. Jadi masih bisa dibicarakan lebih enak bagaimana infrastruktur industri vape ke depan itu. Maksudnya berarti dalam artian gimana caranya nih pengusaha yang jumlahnya mungkin banyak ini dan mau kaliber mau kecil bisa duduk dan mencari satu sistem kerja yang sama. Iya, betul. Oke, itu sebetulnya dari dulu tuh ingin sekali, banyak sekali kayak begitu. Cuman selalu masalahnya adalah langsung muncul pemain baru yang bermain dengan cara yang berbeda dan akhirnya memicu orang-orang yang sudah di satu bus untuk bikin mobil sendiri lagi. Nah itu, ini yang susah. Itu justru sebetulnya nggak akan selesai kan kalau kita ikutin itu. Betul. Tapi kan tentunya regulator, ya gue sebut ada sisi regulator lah di sini berperan. Lalu ada asosiasi yang beberapa banyak itu ya udah ketok palu, yuk kita bikin blueprint untuk skema bisnis dunia vape. Berarti harus dari regulatornya. Betul. Karena asosiasi nggak punya power apa-apa. Asosiasi kan menggerakkan. Iya, asosiasi hanya bisa menjadi mediator. Tapi sebetulnya regulator kan juga sudah memberi buka jalan harusnya dengan adanya cukai, legalisasi. Tapi ketika misalnya regulator mau melakukan itu berarti perjalanannya panjang, akan ada SNI, akan ada banyak hal. Pasti akan panjang, tapi setidaknya dipikirkan ke arah sana. Ya, kalau ini dari sisi AFI ya. Kalau dari sisi AFI sih sebetulnya mereka sudah berpikir ke arah sana. Iya. Cuma kesulitannya di Indonesia untuk membuat satu hal itu membutuhkan waktu 1-2 tahun. Betul. Itu baru satu hal. Sedangkan yang kita butuhkan banyak hal nih. Betul. Jadi perjalanan kita untuk bisa mungkin ke arah situ kayaknya bisa 5, 6, 7 tahun lagi mungkin. Iya, tapi ya mesti kita canangkan dari sekarang gitu ya. Iya. Ya contoh lah, gue dulu belasan tahun kan memang gue di industri IT, di sistem pembayaran. Waktu itu ada wacana karena kita supaya disupport dan dipercaya tanda kutip oleh negara lain, ya harus punya suatu sistem yang compliant dengan negara lain. Dibuatlah blueprint, itu pun 5 tahun. Dari 5 tahun sampai terjadilah suatu platform untuk sistem pembayaran itu butuh waktu. Nah ini mungkin. Tapi yang penting adalah kita sudah berpikir untuk bikin blueprint dan keep on the track ke arah sana. Iya, itu yang betul. Kalau memang bisa begitu bagus banget ya sebetulnya. Bagus banget. Nggak ada tuh istilah-istilah di bawah MSRP lalu kemudian liquid eceran, kan itu nggak ada. Ya. Sebetulnya nanti kita ngobrol off the record ada banyak banget tuh yang udah kita bahas. Tapi kalau dibuat on the record nanti bahaya. Benar. Nanti mereka yang lihai-lihai langsung mau begini. Pada lagi. Iya, benar. Jadi kita ngobrolinnya off the record. Tapi pemerintah dan asosiasi paguyuban Indonesia, vape, itu sebenarnya sudah lagi membuat blueprint dan bergerak ke arah sana sebetulnya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kita tuh mencoba, tapi yang terpenting adalah tetap menjaga goals utamanya ya. Bagaimana caranya vape ini tetap bisa menyelamatkan pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kecil itu tetap bisa bermain. Jangan sampai dimonopoli oleh investor asing atau pemain besar sendirian. Betul. Itu yang terpenting yang harus kita jaga. Iya, setuju itu. Iya. Cuman ada satu lagi yang sedikit mungkin entah ini terkait dengan publikasi atau apa. Banyak di daerah-daerah, kota-kota kecil, Tegal dan lain sebagainya,
itu mereka punya home industry lah. Ya kapas, ya coil, gitu, ya liquid malah. Tapi mereka belum bisa nyebrang atau memasarkan lebih jauh lingkup marketnya itu di luar lingkungan mereka. Disitulah mereka perlu lebih banyak bergaul dengan pemain-pemain besar di ibu kota. Susah bos, untuk kesananya itu banyak barrier yang harus mereka tahapi. Nah disitulah gua tekankan pentingnya komunitas. Karena gue ada melihat satu toko di sebuah kota yang dia itu tidak dianggap oleh distributor besar dan toko besar di kotanya. Kemudian ketika dia lahir, dia mencoba berani datang ke Jakarta dan berkenalan dengan banyak pemain-pemain besar. Dia datang ke Surabaya, berkenalan dengan banyak pemain-pemain besar. Karena jujur aja, Jakarta, Bandung, Surabaya itu adalah gudang produsen, ya kan? Betul. Dia bergaul dengan itu semua dan tiba-tiba dalam hitungan bulan dia menjadi toko nomor 1 di kota itu. Karena dia melakukan hal yang orang lain tidak lakukan dan dia berpikir dengan cara berpikir yang berbeda sekali dengan kebanyakan orang. Ya kan? Dan gue rasa itu salah satu contoh yang bisa mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman di toko kecil yang kalau selama ini merasa kok gini amat ya. Gue juga pengen maju nih, tapi kok gini amat ya. Nah itu kan butuh. Toko itu bisa dijadiin contoh. Jadi ada media di industri vape ini bagaimana sharing mengenai pengalamannya, jejak dia dari awal sampai ini yang sukses ya. Sehingga menjadi contoh. Betul. Oke, Mang Vapor, thank you banget buat waktunya. Tapi thank you. Mang Vapor beda ya, nggak pakai topi. Pandemi ntar disangkanya ini aja. Aduh, thank you banget Bang Vapor buat waktunya, sukses terus di semua yang dilakukan, sukses terus. Teman-teman vaper yang mau follow Bang Vapor juga bisa follow Instagramnya dan lain-lain. Nanti kita tulis di bawah sini. Ada apa aja Bang? Ada IG jelas Mang Vapor, lalu kemudian ada YouTube meskipun jarang update, mangvapor.official. Udah itu aja ya? Oke, Facebook juga ya? Facebook jelas. Indra MV. Oke, thank you banget sekali lagi, sukses, sampai ketemu lagi, salam satu up dan jangan lupa berbuat kebaikan. Sip.